Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahda. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Al-ayah. Alhamdulillah tahadus binikmah, puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih tetap menjaga ketakwaan kita, karena takwa kunci utama pondasi kita dimasukkan ke surga. Karena surga itu diperuntukkan orang yang takwa. Kata Allah, uiddat lil muttaqin. Surga itu diperuntukkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa. Mudah-mudahan kita tetap dijaga, diraksa oleh Allah ketakwaan kitanya, sehingga kita terjamin surganya Allah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang terus mencintai umatnya, sehingga salah satu yang dia utarakan kepada Allah, ya Allah, yang paling aku bahagia, yang paling aku senang, tidak ada umatku satupun yang masuk neraka, kata Nabi itu. Jadi Nabi itu senang sekali ketika kita menjaga ketakwaan, kita memberikan kebahagiaan kepada Rasul. Ketika kita menjaga ketakwaan, menjaga ibadah gitu. Salah satunya yang diutarakan oleh Rasul, aku senang sekali kalau kalian menjaga ketakwaan, menjaga ibadah, menjaga keimanan gitu. Tapi ada takwa itu kan ada banyak cirinya. Salah satunya kan di surah awal surah Al-Baqarah. Kemudian yang tadi ya, ciri-ciri yang takwa. Utsman bin Affan menyimpulkan ada 5 katanya. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat Rasul yang dijamin surga, dia menyimpulkan ada 5 alamatul muttaqin. Jadi alamatul muttaqin itu ada 5. Yang pertama katanya awwaluha alla yujalisa illa man yusallihuddin wa yughallibul farji wal lisan. Yang pertama, ciri orang yang takwa itu dia tidak pernah duduk. Belum titik. Tidak pernah duduk, kecuali duduknya di tempat yang bisa memberikan agamanya lebih baik. Apa tuh? Dalam majelis ilmi lah mungkin. Dia tidak akan duduk dimanapun kecuali yang akan membuat agamanya semakin mantap, semakin kuat, semakin baik gitu. Nah, kemudian tempat yang dengan tempat itu dia bisa menjaga lisannya, dia menjaga pandangannya, menjaga mulutnya dan seterusnya anggota badannya. Itu cirinya orang yang takwa. Jadi orang yang takwa mah tara carik di mana wae. Yo mah toleh celai deui udud ngopi ngobrol ka ditu ka dieu ngaruksak agama, tangga pernah kalau orang yang mutakin yang kira-kira akan membawa agama itu melesat, agama itu lebih baik gitu ya. Jadi jarang bergaul lah ya. Yang bergaul kecuali ada manfaatnya gitulah.
Nah, Ustaz, kan kalau ngobrol juga ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya mangga. Contoh manfaatnya apa? Mendekatkan kan. Dengan adanya ngobrol itu kan suka dekat hati itu. So, coba kalau kita sering ngobrol dengan seseorang itu dekat biasanya. Apalagi kalau kita misalkan bareng ngopi segelas, bareng duaan, tiluan, dekat. Semakin dekat. Kalau ada manfaatnya silahkan. Kalau tidak ada manfaatnya janganlah. Gitu. Ruang riung jangan. Jadi ciri orang yang bertakwa itu yang pertama jarang sekali dia bergaul dengan yang lain. Kenapa? Karena takut merusak agamanya, takut merusak amalnya. Bagus tuh ya. Jadi duduk itu di tempat-tempat yang kira-kira akan membuat dia semakin bagus, semakin maju, semakin ibadah, semakin soleh lah gitulah intinya. Tempat yang ada di sana itu mengkaji tentang ilmu-ilmu lah dan seterusnya. Ya majelis taklim lah. Karena tidak ada tempat yang paling dimuliakan oleh Allah di dunia itu kecuali hanya dua kan. Majelis taklim dan majelis dzikir. Dzikir, majelis taklim dan majelis dzikir. Mengkaji ilmu dan majelis dzikir. Kita sedang mengkaji ilmu. Nah, ini yang gegorokan kedang dzikir. Kalau dzikir. Jadi tempat yang dimuliakan oleh Allah itu yang mengkaji ilmu dan yang sedang dzikir. Tempat dipakai dzikir. Yang lain mah enggak dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian bisa menjaga lisan. Bagaimana orang yang takwa itu lisannya itu selalu dijaga. Maka orang yang takwa itu jelas kata Rasul itu fayaqul khairan au liyasmut. Dia akan bicara yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Itu hadis itu hampir semuanya hafal ya. Nah, itu hadis tenar, disebut hadis masyhur dalam metodologi hadis disebut itu hadis masyhur. Hadis masyhur teh hadis yang hampir semua orang hafal. Minimal kalau tidak hafal juga pernah dengar lah gitu. Kan kata Nabi teh fayaqul khairan au liyasmut. Berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Itu hampir semua orang bisa tahu. Tapi pas ngamalkeunna mah hese. Ya raratu teh yang ngomong wae. Ngomong komentar we bangun gitu. Padahal makan seharusnya ilmu yang disebut ilmu bermanfaat itu ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang dipakai. Itu. Yang kedua, wasana idza asabahu syai'un 'adimu minad dunya yarahu wabalan. Ketika kehilangan dunia tidak terlalu sedih. Tapi kalau kehilangan agama walaupun kecil sangat sedih. Itu ciri orang yang takwa. Ciri orang yang takwa kalau kehilangan dunia itu tidak terlalu sedih. Tapi kalau dia tidak bisa berjamaah sholat, sedihnya. Tidak bisa sunnah, waduh udah komat, aku itu sunnah, sedih. Itu orang takwa begitu. Sok gitu, ketinggalan sunnah, sok sedih tara. Ketinggalan berjamaah, sedih tuh, papa hari. Berarti ketakwaan aduh, sudah dipertanyakan. Orang yang takwa kata Sayyidina Utsman mah gitunya. Ya kalau kehilangan dunia mah enggak terlalu sedih. Kalau kita mah taruhlah hilang uang 100 juta. Lo bating 1 juta lah. Leungit hilang uang 1 juta. Lebih sedih daripada kita kehilangan berjamaah.
Kehilangan berjamaah mah sedih dah. Kehilangan 1 juta mah aduh. Tadinya ngesiap rek makan geus nikmat dan ngahulang. Orang yang taqwa mah urusan dunia mah kecil. Makanya saya itu agak ya suka, ini contoh aja. Salut ya ke almarhum Ali Jabir aja, Syekh Ali Jabir. Waktu hilang mobil waktu salat di mana itu Jakarta ya. Hilang mobilnya, kalem gitu. Insyaallah karim. Kalem gitu. Ya udah enggak apa-apa. Itu ya punya Allah. Diambil lagi sama Allah. Ketemu lagi. Dia maafkan kan yang itu. Keren gitu. Kenapa? Hatinya yang hebat. Itu kan orang yang sinis mah bilangnya gini, ya iyalah saya Ali Jabir hilang mobil 1 tinggal meuli we isukan gampang. Ada kalau bodohnya mah walaupun kaya tetap aja ya. Tapi ini mah aduh keren gitu, insyaallah. Nah, seharusnya gitu ya, orang yang takwa mah urusan dunia mah kayaknya lah gitu. Makanya lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kata malaikat Jibril, engkau sangat hebat, dikagumi oleh Allah. Kenapa? Engkau itu kurbannya 100 onta, 1000 domba setiap tahun. Wah, hebat. Engkau sangat hebat. Kenapa hebat yang aku, rezekinya juga punya Allah. Aku mah tinggal ngasih, kenapa aku yang hebat? Ya Allah lah. Nabi Ibrahim. Jadi enggak merasa, ya udah lagi untuk dunia. Kalau Nabi kita mah lebih memilih justru tidak punya banyak harta. Ada harta istrinya juga Siti Khadijah habis dengan dakwah untuk itu orang yang takwa tuh. Jadi kalau kehilangan dunia tuh tidak terlalu sedih, dan ketika dapat harta banyak tidak terlalu bahagia, biasa aja. Bahkan dia sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini ujian, wabalun, ini ujian. Kayak Sayyidina Abu Bakar ya, ketika dijadikan khalifah, apa yang pertama diucapkan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wahai Tuhan, kenapa engkau innalillahi bukan alhamdulillah? Karena ini musibah. Kenapa musibah? Ini ujian. Aku belum tentu bisa amanah seperti Rasul. Tapi karena engkau sudah memilihku, maka kata Rasul, al-firar minajah fi munafikun. Kalau aku kabur dari medan perang, berarti aku munafik. Karena kalian sudah mengusungku, sudah menjadikan aku pemimpin, maka aku tidak bisa mundur. Karena itu munafik kalau mundur. Karena kalian sudah mempercayai. Karena kalian sudah mempercayai aku jadi imam, tegurlah ketika aku tidak sesuai dengan Quran dan hadis, kata Abu Bakar. Dan taatilah apapun yang aku lakukan atau aku perintahkan ketika itu sesuai dengan Quran dan hadis. Kenapa? Karena pemimpin itu sejatinya ketika dipilih itu harus ditaati. Sekarang pemimpin Indonesia Prabowo, Bapak Prabowo, itu wajib kita mengikuti. Akan aku enggak milih dia, misal. Kita kan sistemnya demokrasi. Mau milih atau tidak pilih, ketika sudah jadi, ya wajib kita mengikutinya, taatnya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sama ketika kita dipercaya jadi RW, jadi RT, jadi Kades. Hanya kalau dulu mah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan, dipilih oleh yang suka. Oh, aku mau milih ini. Oh, siapa yang milih ini? Oh, grup ini, grup itu.
Tah, gitu bagusnya Islam mah jangan mencalonkan diri tapi dicalonkan. Ngan tepi ka ayeuna eueuh nu nyalonkeun wae. Teu nyalonkeun diri teh eueuh nu nyalonkeun. Rek dipilih kumaha. Aduh. Gitu ya. Nah, jadi kan kata Sayyidina Umar, la Islam illa bil jamaah. Gak mungkin Islam itu bisa tegak kecuali bersatu, berjamaah. La Islam illa bil jamaah katanya. Tidak mungkin Islam itu tegak, maju, gak mungkin kalau tidak berjamaah. La jamaah illa bil imamah katanya. Mau bagaimana jadi berjamaahnya, bersatunya kalau tidak ada imamnya, kalau tidak ada pemimpinnya. Maka harus ada pemimpin. Nabi aja kan ketika ada sahabatnya mau pergian 2 orang, kata Nabi, salah satunya dijadikan imam yang menentukan istirahat, mau di jama, mau di qasar, mau di tam, silahkan aja, tergantung pemimpin, gitu kan? Yang memutuskan, maksudnya bukan tidak boleh dialog, musyawarah mah ya bagus, maksudnya yang memutuskannya pemimpinnya itu. La imama illa bita'ah. Walaupun ada imam, ketika tidak ditaati nggak akan tetap, Islam nggak akan maju. Maka imam itu kudu diturut. Coba bayangkan kalau imam ruku urang mah ahkeun nggak antep imam cenah ruku itu kacipta. Ya nggak bisa lah imam ruku ikutan semuanya ruku, erek benci, erek ngewa, erek resep, imam na ruku ngiluan ruku, ikut semua ruku. Imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, walaupun kita nggak suka tetap aja harus amin, ikut aja gitu. Nggak pas itu ghairil waladdallin, teuing orang tersep ini manyok gitu, nggak bisa lah. Tetap aja amin, ngikut aja. Nggak bisa. Kalau imam udah dijadikan imam harus ditaati. Imam tuh. Orang yang takwa mah gitu, ngejaga hatinya, ngejaga lisannya. Ya. Yang kedua ketika apa? Ketika kena musibah dunia mah dianggapnya teh kecil. Tapi kalau tentang agama, waduh besar dianggapnya teh. Gitu. Kalau tadinya suka ngaji, sekarang nggak bisa ngaji karena sibuk, sedih gitu. Merasa wah gitu. Itu seharusnya. Nggak sok dibalik. Mungkin perkara dunia masuk waduh. Oh iya, pengen ya teh asar tunuh. Nah, jadi kalau dapat anugerah, bukan anugerah ya, dapat dunia, dapat jabatan, justru dia tuh sedih. Tapi nggak bisa apa-apa karena udah diamanahi harus jadi. Gitu. Jadi kalau diamanahi berarti orang lain udah percaya kan ke kita, ya kita tidak boleh kabur. Sama seperti amanah kita diberi istri, diberi anak, diberi keluarga. Ketika kita kabur dari tanggung jawab itu munafik. Al-firra minal jahfi, munafikun. Kita diberi amanah untuk membangun masjid, lakah kabur. Itu dua itunya. Yang keduanya, yang ketiganya, idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanim dalik. Yang ketiganya, dia itu tidak pernah menganggap enteng masalah agama. Sekecil apapun hal kebaikan, dia tidak menganggap enteng. Artinya dia akan dokoh teh. Dokoh teh serius gitu. Sekecil apapun kalau tentang agama, dia sungguh-sungguh serius gitu.
Ya, lah ya mentepira. Enggak, kata gitu. Kalau tentang ibadah tidak dianggap kecil semuanya. Mungkin saja yang kecil ini yang menjadi ridhonya Allah. Contoh misalkan kita pas lihat sendal ayo yang ngacung sahiji akan beda maneh lagi bisa nyokot sorangan. Ente kita ambil tepira sebelah bisa gitu. Mungkin itu yang menjadi ridhonya Allah ke dia. Itu. Imam Syafi'i ketika setelah wafat dimimpikan oleh muridnya. Nah, ini mah mimpi ya, silakan aja percaya nggak percaya, dan memang mimpi. Muridnya mimpi bertemu dengan Imam Syafi'i yang sudah wafat, dipakaikan seperti raja, mahkota, pokoknya indah, diagung-agung, pakai kalung, semuanya gitu, kalung kayak mau nikah gitu, kalung nikah gitu, bunga gitu ya. Terus ditanya, hei mama gitu kan ke gurunya, Allah memberikan keistimewaan kepadamu, apakah engkau karena mengarang kitab Al-Um, kitab kuncinya Imam Syafi'i, kitab Syafi'iyah? Bukan. Oh karena ibadahmu yang banyak? Bukan. Oh karena engkau itu dermawannya yang? Enggak. Kenapa? Aku membaca sholawat, menuliskan sholawat di kitab Al-Um yang tidak pernah ada yang membacakan sholawat itu. Yang pertama yang membaca sholawat itu adalah aku, yang bikin sendiri sholawatnya gitu. Karena keikhlasanku menulis sholawat, kemudian semua orang membacanya. Sekarang sholawat itu padahal aku yang menciptakannya. Itulah Allah mengagungkanku gitu. Jadi kadang-kadang dia tidak berpikir, yang dipikir kan kitab besarnya, tapi ternyata tulisan sholawatnya yang menjadikan Allah ridhonya gitu. Hanya jangan menyepelekan hal yang kecil. Pun sama ketika maksiat, jangan lah ieu dosa leutik ieu. Tepira, jangan bating murkanya Allah di situ. Ya. Jadi soal agama mah jangan sepelekan ya gitu. Kalau kebaikan-kebaikan, tepira tuh tinggal oge sare di masjid i'tikaf di imah ge sarua. Nah, menyepelekan jangan. Mungkin itu yang Allah ridho di situ. Nah, kalau orang yang takwa itu apapun hal sekecil apapun masalah ibadah mah wah gitu. Pas lihat beling, paku, beling, tahu beling? Beling tahu? Bahasa Indonesia beling namanya? Meni pecahan kaca beling, enggak salah kata menu. Tuh, kan kalau kita injak, wah berdarah. Kata kita lah kan baya tuh langkahan ke urang debat rugi naringali. Enggak gitu. Buang gitu. Kecil sekecil itu pun wah, pokoknya hal ibadah mah. Makanya punten kalau Islam mah ini ada tamu. Dia tuh ngasongkeun gini, itu kan tepira dan dia juga bisa sendiri ngambil. Tapi kita ngasongkeun gini kan tepira. Enggak sepele lah, hal sepele. Tapi itu hal sepele itu kan ibadah, mendekatkan makan kepada tamu gitu. Ayo sambil kita makan. Supaya enggak malu si tamunya. Ayo bareng. Makanya kalau ada tamu itu kita harus ikut makan. Jangan dibiarin tamunya aja yang makan. Komodi dipelong iku urang tamu teh. Maaf puguhan atuh makan. Benar gitunya gitu. Nah, gitunya. Jadi jangan menyepelekan amal gitu. Maka harus sempurna. Dalam Islam harus sempurna. Menyepelekan amal. Bahkan katanya hanya memberi makan, memberi suap. Ingat cerita siapa? Cerita Ibnu Hajar. Ibnu Hajar sama ketika wafatnya dimimpikan oleh
muridnya itu diagungkan oleh Allah. Kenapa? Oh, mungkin mama itu karena banyak sekali kitabnya, karena kesolehannya. Bukan. Tetapi kata Allah, aku ridho itu ketika kamu bikin kitab, bukan bikin kitabnya. Tapi pas bikin kitab, mau mencelupkan kalam ke tinta, ada lalat sedang minum. Kasihan. Kencena wareg heula. Gitu. Hanya itu, sayangnya itu yang jadi ridho. Mungkin yang kecil itu tuh. Nah, jangan menyepelekan, diantep gitu. Setelah kejang blur gitu, baru nulis lagi. Justru itu ternyata ada sebagian juga yang jadi bencana karena hal yang kecil. Sama. Ya ini mah hanya pelajaran ya, ini silakan percaya atau tidak, karena ini bukan hadis ya, tapi mimpi ulama. Ada ulama soleh sekali. Kemudian kalau kita malah udah syukuran. Kan di syukuran itu dulu suka makan prasmanan gitu ya. Kan di kampung suka jalan kampung tuh di pinggir tuh suka kayak kebun. Terus di pagar nanti kan sama awi gitu sama apa? Dia kan udah makan tuh mipit gitu. Untuknya ternyata dimimpikan oleh muridnya si mama itu berdarah terus di kuburnya. Kenapa? Katanya. Karena ini itu tidak minta izin. Ini saking jangan menyepelekan yang kecil gitu. Karena kamu sudah memimpikanku, ini kebun ini telusuri siapa yang punyanya, minta halal. Ternyata karena muridnya ke gurunya kasihan, ditelusuri ternyata ada. Si itu orangnya, si ini minta maaf. Karena tahu itu mama, ya udah dimaafkan. Sudah dimaafkan, mimpi lagi, sudah bagus sekarang gitu. Hal kecil itu jangan dikira sepele gitu. Makanya orang yang takwa itu tidak akan menyepelekan. Tuh pira tuh yang mengotoran saeutik di masjid teh. Mungkin saja. Kan kita makan marurag tuh kotor. Ada kotor itu kan kadang-kadang ya udah kita pakai nih, buang sini. Mungkin saja Allah murka karena kita ngotoran masjidnya. Makanya kenapa ulama-ulama salaf dulu itu tidak boleh di masjid itu makan-makan, karena bukan makannya tapi ngotorannya gitu. Itu yang di tidak bolehnya teh, yang jangan menyepelekan. Kadang-kadang maaf sekali, hampir setiap malam Jumat sudah makan minum teh gelas ininya apa gitu diantep gitu. Untung di rumah ya Udin Udin penyelamat dicanakan Udin. Tuh, ya gitu. Orang yang takwa enggak menyepelekan. Ini masjid tempat yang harus nyaman, harus bersih gitu, jaga semuanya gitu. Dan orang yang takwa mah kan kadang-kadang pentingnya gitu ya, kan kita di mana saja ya, bukan di masjid saja, udah makan, udah apa, udah minum, simpen gitu. Kan itu orang takwa enggak gitu atuh. Menempatkan sesuatu pada tempatnya kan adil. Ya makan di mana, insyaallah kan. Termasuk Nabi itu kan kalau orang takwa kata gini, salah satunya ketika makan kata Nabi, perhatikan dengan perutmu, habis enggak? Perhitungkan. Kalau enggak habis kan sayang, nanti terbuang. Gitu. Jadi enggak itu pira tuh yang udah sabaraha sih mun meuli gitu. Enggak gitu ya. Dan takwa itu enggak gitu. Sekecil apapun, kalau hal yang bagus atau yang jelek itu diperhatikan. Takwanya. Yang ke berapa ya? Keempat. La yamla'u batnuhu minal halali khaufan min ayyukhalituhu haraman. Dia itu tidak pernah orang yang takwa. Kata Sayyidina Utsman ya. Kata Sayyidina Utsman, orang yang takwa itu tidak pernah perutnya itu penuh. Tidak pernah perutnya penuh. Tidak pernah kenyang lah. Kan Nabi, kalau Nabi makan apa? Gimana?
makanlah ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nabi tuh makan ketika lapar. Cirinya lapar gimana ya Rasul, cek sahabatnya? Ketika lapar itu ketika semuanya terasa enak kelihatan teh, itu lapar. Jadi kalau wah itu berarti belum lapar, jangan. Jadi makanlah ketika lapar. Besok kalau lapar makan apapun nikmat kelihatannya teh. Nah itu kelapar. Dan berhentilah sebelum kenyang. Enak terus. Nah, kapan sebelum kenyang teh kata Nabi ketika sudah anget perutnya. Artinya ketika pas enak-enaknya berhenti. Tambah lagi. Nah, jangan itu teh keren kiker gitu. Nah, kan Nabi mah gitu, makanya sehat Nabi. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita gimana, kita makan ketika ada makanan, mun eueuh neangan. Berhenti lamun geus teu kuat deui. Udah kenyang, udah ngabeureureun. Orang yang takwa, kenapa? Takut. Kan kemarin ya. Salah satu yang afat itu yang membuat kita rusak badan kita dan amal kita itu karena terlalu banyak makan. Karena makan itu kan malas katanya. Semakin banyak makan semakin malas katanya. Pada umumnya ya, pada umumnya. Tapi ada karakter sebagian kecil katanya justru dia hebatnya ibadah itu kalau banyak makan. Ada sebagian kecil yang karakternya seperti itu. Jadi enggak semuanya. Tapi kepada umumnya mah memang bagusnya ibadah itu ketika lapar. Enggak terlalu lapar sih, maksudnya enggak kenyang ting lah gitu. Kalau kenyang mah jadi ngantuk pan gitu. Nah, jadi bagusnya lapar. Maka Nabi itu seringnya imsak. Jadi walaupun enggak saum, enggak apa-apa, imsak aja. Pagi-pagi sekali makan udah, nanti malam sore baru makan lagi. Tapi jangan ngemil. Lima burang ngabasong ke ngemil atuh sarjeng bohong gitu. Enggak, maksudnya udah makan udah gitu. Dulu mah gitu kan, makan udah makan mah enggak sekolot baheula gitu. Mun ka sawah teh makan dulu kan, ke siang menang deui ke sore datarang ngemil kan gitu. Urang mah makan teu roti 3 gitu. Kopi rokok. Udah. Nah, itu kalau sering kenyang katanya perut, itu nafsu selalu meningkat. Kalau nafsu selalu meningkat itu ya seperti itulah. Gitu. Itu bahasa kayak kemarin ya, saya sedang menerangkan tentang bab jinah. Bab itu kan ada di surah An-Nur ya. Surah An-Nur, surah An-Nur. Itu tentang jinah, tentang apa gitu. Itu salah satu penyebabnya adalah makanan. Ketika banyak makan, enak-enak makan, biasanya syahwat tuh tinggi gitu. Orang yang kenyang itu syahwatnya, libidonya itu tinggi kan. Makanya pantas ketika Nabi mengatakan kalau kamu belum bisa nikah, puasalah. Dengan puasa insya Allah bisa tertekan syahwat. Tak wajar kalau orang yang takwa mah ya mengurangi makan itu supaya tidak terlalu nafsu gitu ya. Nafsu. 4. Yang kelimanya, yaron nas kulluhum qad najju wa yaron nafsahu qad halakat. Nah, yang kelimanya, melihat orang lain itu wah pasti selamat, wah itu pasti yang terbaik, wah itu pasti lebih baik daripadaku. Gitu orang yang takwa, kata Sayyidina Utsman tuh. Jadi melihat orang lain itu justru itu lebih baik aja dari kita. Sehingga Pak wajar ketika para ulama-ulama sepuh gitu ya, ketika mau doa gitu ya, oh, silakan. Itu kenapa? Kan dia merasa orang lain lebih layak, orang lain lebih pintar, orang lain lebih hebat, dan gitu. Maka jadi imam ge, mangga lain halik ku aing.
Enggak ya, enggak. Tapi enggak gitu. Itu orang yang takwa itu menganggap orang lain itu lebih baik aja dari kita. Bukan sebaliknya kita merasa kita yang paling baik. Oh, itu gawat. Ya. Makanya kan orang yang sombong itu kelihatan dari ucapan, dari tingkah laku, termasuk dari duduknya. Sok duduk orang yang legek mah beda tuh. Oh, enggak. Sok. Oh, pegang. Kan udah beda ya, kan legeknya juga beda gitu. Ngarokona juga beda tuh. Alang legek gitu, legek. Nah, jadi enggak, kalau orang yang takwa itu enggak legek gitu. Jadi jalannya kalau di Sunda mah kayak ilmu padi gitu ya. Kalau ilmu padi itu kan ketika kosong merasa atasat. Tapi adaan isian nunduk. Isi semakin kuning, semakin alaun, semakin berisi, semakin nunduk. Moal aya pare coba anu geus isian, nucan isian kok gitu. Orang-orang yang berilmu juga gitu. Ketika semakin ilmu itu semakin tawadhu. Ini soleh, sana soleh nuju diajar. Gitu. Udah, ini soleh. Ya, gitu ya. Maka ciri orang yang takwa itu menganggap orang lain itu lebih baik daripada kita. Makanya kenapa Nabi itu ketemu siapapun pasti pertama menyebutkan salamnya. Assalamualaikum, itu Nabi. Ciri tawadhunya. Merasa orang lain padahal Nabi loh. Kalau misalkan kita sebagai guru, ada murid kira-kira salam atuh ke guru teh coba. Nabi mah enggak gitu, dia sendiri yang duluan. Assalamualaikum. Salam. Tuh. Lain yang kamu tuh sopan, guru teh salam paling. Nabi mah enggak gitu dah. Nabi mah salam, enggak usah orang lain kudu salam ka urang. Itu kan ciri apa? Ciri ingin dihormati kan? Berarti kalau dihormati berasa diri lebih mulia kan gitu. Nah, tapi hati-hati ketika ini pinternya setannya. Hati-hati ketika kita misalkan ingin disebut tawadhu. Disebut apa? Tawadhu itu namanya tawadhu teh. Tawadhu. Rendah hati itu ya. Rendah hati. Contoh tawadhu, kan ada ustadz misalkan maaf nggak mau dicium tangan. Eta mah sakitu ulama besar nggak mau dicium tangan tawadhunya. Ingin disebut tawadhu itu hati-hati juga. Kan gitu. Itu misalkan kalau batu mau cium tangan teh dikitukan gitu kepeskeun. Naon sababna hayang disebut tawadhu? Kalau ingin disebut tawadhu gawat gitulah maksudnya. Kalau ingin disebut? Nyata itu yang disebut sombong itu gitu. Iya, ria namanya. Makanya mendingan kalau pikiran saya itu dia mau cium tangan mau enggak itu kan dia menghormati atau tidak itu urusan dia kan gitu. Udah enggak usah dikepes-kepes segala rupa lah. Udah aja enggak apa-apa. Kan suka ada juga gitu ya. Kalau ingin disebut tawadhu, tapi kalau memang benar-benar tawadhu itu mah bagus. Misalkan kan ada orang yang tawadhu, misalkan kalau dicium tangan biasa gitu. Justru dia ingin nyium ke orang lain gitu. Itu orang yang tawadhu. Ini mah bisi kita lah gitu. Jangan orang tawadhu. Nah, itulah orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ini suatu ketika itu memang takwa mah pondasi utama ya untuk masuk surga. Dan kemuliaan seseorang itu kan tergantung dengan ketakwaannya. Kalau dia takwa itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah itu orang yang paling takwa.
Kan ada indikasinya, ada. Gimana indikasinya? Taatnya. Gimana ciri taatnya? Dia itu himmahnya. Gimana ciri himmahnya? Naon himmah teh? Himmah itu apa? Bukan. Himmah itu rasa motivasinya gitu lah, motivasinya. Himmah itu motivasinya tinggi. Cirinya apa? Imam sebelum takbir dia sudah siap. Nah itu ciri orang yang takwa gitu. Jadi imam belum takbir kita udah siap mau takbir. Bukan nyungkar imam geus takbir kan bae kana teu heula. Enggak, cirinya kan himmah itu namanya. Jadi dia tuh ingin di dekat imam, ingin barisan yang paling awal. Itu hebat. Berarti imannya, takwanya beda-beda kan. Ada ketakwaan tuh, ada yang ingin di saf yang paling Masya Allah, ternyata di akhirat juga sama dengan di dunia. Kan gini, ketika kita ada acara di keraton di istana, barisan pertama itu barisan siapa? Orang-orang yang keren kan. Di barisan pertama itu orang keren. Nah nanti di akhirat pun sama. Yang barisan pertama itu ya orang yang keren. Siapa? Yang mau tapi orang udah inginnya pengbelakang gitu. Nah itu kan gawat gitu. Itu dibanggakan loh nanti juga gitu, sama gitu. Orang yang di paling depan juga gitu. Pejabat gitu. Makanya bagus tuh ketika kita ingin di depan terus gitu. Pas imam mau takbir tinggal siapnya di belakang gitu. Selir. Lega teuing. Ya, itu belum tahu, maka kata Nabi kalau tahu barisan pertama itu wah, nanti di akhirat itu diagungkannya, pasti ingin diundi siapa yang dulu di depan. Saking berebutnya gitu. Tapi kan sekarang mah belum didohirkan oleh Allah pahalanya. Jadi nggak berebut. Gitu. Apa pahar ya? Justru mangga poin gitu ya. Gitu. Teman-teman mangga gitu. Dan geus nyaman di pinggir barnyarana. Iya. Ya. Nah, kemudian Amr bin Abasah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apa sih ciri khas atau ciri utama lah, ciri utama orang yang beriman? Gitu. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, mal iman. Apa sih namanya teh? Ciri pokok iman. Kata Nabi hanya dua. As-sabru was-samahah. Satu, sabar. Dua, samahah. Apa samahah? Dermawan. Jadi ciri orang yang beriman itu katanya gampang kelihatannya. Sabar nggak dia? Menghadapi apapun. Legowo nggak dia? Menghadapi apapun. Yang kedua samahah. Dermawan nggak? Gitu. Ya kalau tidak dermawan enggak. Bukan disebut. Tapi dermawannya yang punya sendiri ya, uang sendiri, bukan uang orang, bukan uang saya mengasih ya, dari DKM, uang rakyat, bikin kapatur terus tekaci, ini mah uang pribadi, sedekah, infak, at'imut ta'am, memberikan makan, itu samaha namanya, dermawan, gitu. Jadi orang yang paling cepat masuk surga itu paling duluan itu orang yang dermawan. Dermawan tuh. Alhamdulillah, untung saya namanya Darmawan. Lain ngaran bukan nama. Samahahnya. Itu kata Nabi. Dua aja, sabar, samahah. Makanya Nabi lebih suka orang yang dermawan walaupun dia agamanya
kurang bagus. Maksudnya ilmunya kurang bagus. Tapi dermawan. Daripada ilmunya mapan tapi kikir. Nabi kurang senang. Dia ilmunya hebat tapi kikir, kurang senang. Lebih senang dia biasa-biasa saja ilmunya tapi dermawan. Tuh, lebih disenangi oleh Rasul, oleh Allah. Tuh. Apalagi ilmunya hebat, dermawan, wah keren tuh. Kayak kita ngaji terus dermawan, insyaallah. Saking dermawannya tinggal kita, ayo segerupan dermawan. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanallah.